di sidang Jumat yang terkasih kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami pada saat ini, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat dalam hidup kami ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar, sehingga bukan isi hati hamba-Mu yang diberitakan, tetapi isi hati Tuhan. Biarlah hati kami ini boleh menjadi tanah yang subur, firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-21 dengan tajuk hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja puncangan di antara kami, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kami. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam
mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang hadir mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, khususnya bagi yang pernah mendaftar untuk mengikuti sebuah seleksi atau mengikuti sebuah kegiatan tetapi menuntut persyaratan khusus. Saya ambil contoh, kadang-kadang ada jemaat yang bekerja di perusahaan karena ada lowongan pekerjaan, lalu kemudian mengirim di grup anggota jemaat. Mungkin Bapak Ibu pernah membuka atau membaca. Di situ tertulis dicari 1 sopir, 2 apalagi juru masak atau mandor panen atau manajer dan lain sebagainya. Lalu apa yang kedua, biasanya setelah poin apa yang dicari atau lowongan pekerjaan yang dicari, biasanya apa lagi yang kedua? Persyaratan, betul. Jadi kalau kita mendaftar jadi sopir, apa syaratnya? Harus bisa mengemudi. Ada banyak teman saya punya SIM A, tapi nggak berani mengemudi. Saya tanya, kok ngurus SIM? Lalu katanya SIM-nya jaga dulu. Nah belajarnya, Suami juga pernah berkata, urus saja SIM. Nanti di Samihim atau di Sungai Durian di sini belajar. 2 tahun 8 bulan sudah saya di sini, tidak pernah sekalipun saya belajar. Untung waktu awal kemarin saya tidak urusin. Itu tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan atau ada sesuatu yang ingin kita ikuti, pasti ada persyaratan. Kalau dicari juru masak, maka masakan itu harus enak dan harus bisa memasak. Kalau yang mendaftar tidak bisa, berarti tidak memenuhi kriteria. Saya pernah mencari calon suami beberapa puluh tahun yang lalu. Saya tidak punya syarat saya cuma satu, yang penting hidup takut akan Tuhan dan mendukung pelayanan saya. Nah, poin-poin hidup takut akan Tuhan dan mendukung pelayanan itu yang banyak. Lalu orang tua dan keluarga punya syarat lagi. Syarat mereka yang paling utama harus punya pekerjaan. Makanya ketika saya bilang saya mau menikah, keluarga bilang, mereka tidak tanya anak siapa orangnya, bagaimana ini, itu langsung ditanya, begawi di mana. Terima saja dulu. Paling tidak nanti dalam keluarga bertanya, apa pekerjaan calon suamimu? Pegawai bank. Di kampung kalau mendengar pegawai bank, bang, duitnya banyak, walaupun tidak seperti itu kenyataannya. Yang penting gayanya dulu ada pekerjaan. Maka menikahlah kami, karena kalau tidak punya pekerjaan waktu itu saya tidak mau. Bukan karena saya tidak cinta, tapi saya malu keluarga saya itu terlalu banyak tuntutan. Keluarga besar. Dan hal yang paling memalukan adalah kalau mereka bilang,
Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan kita, menjadi pengikut Kristus itu ada syaratnya. Pertanyaan kita, apa Bu Pendeta syaratnya? Mengisi formulir warga jemaat, apalagi melapor kepada pendeta atau majelis, supaya nanti kalau ada jadwal-jadwal, ada pemberitahuan bisa mengikuti. Itu masih syarat di dalam dunia yang dibuat oleh manusia supaya tertib, lancar, rapi, tersusun. Tetapi di dalam Kristus ada syaratnya. Bapak Ibu ketika membuka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu akan menemukan ada banyak syarat yang dituntut oleh Allah ketika kita mengatakan bahwa kita ingin mengikut Tuhan. Hari ini kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan mereka, setelah mereka menerima Kristus, ada standar kehidupan kekristenan yang harus mereka lakukan. Jadi mengikut Kristus itu mudah atau tidak, Bapak Ibu? Orang bilang mudah, asal percaya selamat. Betul. Tetapi Alkitab juga menulis dengan tegas. Dikatakan tadi di dalam nas pembacaan kita, tidak ada orang jahat di sorga. Orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu tidak ada. Tidak ada orang bodoh yang menyerahkan dirinya kepada kegelapan. Tidak ada penyembah-penyembah berhala. Tidak ada orang bebal di sorga. Yang ada siapa? Mantan orang jahat, mantan orang bebal, mantan orang berdosa. Kita ini orang-orang berdosa, tetapi setelah kita ditebus oleh Kristus, kita ini mantan yang perlahan-lahan meninggalkan hidup kita yang lama, lalu kemudian menuju kehidupan baru di dalam terang Kristus. Makanya kita ketika memberi hidup kita untuk menjadi pengikut Kristus, kita bukan diri kita yang dulu lagi. Jadi pujian, aku masih seperti yang dulu, itu tidak berlaku lagi dalam kekristenan. Karena kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah menyelipkan keinginan dagingnya untuk hidup sesuai dan seturut kehendak Bapa di sorga. Lalu bagaimana ciri orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ke-21, dia menerangkan apa saja ciri-cirinya. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran, datang ke pastori. Saya akan buatkan kopi atau teh, Bapak Ibu bawa kue sambil bercerita, saya akan jelaskan. Kalau sekarang tidak cukup waktunya, saya mengambil beberapa contoh. Apa contohnya Bapak Ibu? Orang yang hidup di dalam kebenaran, tidak ada perkataan kotor dari mulutnya. Benar atau tidak? Ada nggak tertulis tadi? Ada tertulis di dalam nas ini. Jadi orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, bibir dan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang penuh ucapan syukur kepada Allah. Tidak ada kata-kata kotor. Bagaimana dengan kita? Mari kita renung ulang. Berapa kali dalam sehari kita mengeluarkan kata-kata yang kotor?
tidak ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Ada? Lalu kita ini di mana posisi kita kalau masih ada? Kita katakan kita anak-anak terang, anak-anak Allah, tapi dari mulut kita sering keluar kata-kata kotor. Firman Tuhan katakan kata-kata kotor itu keluar dari anak-anak kegelapan yang masih hidup di dalam penyembahan berhala, yang tidak hidup di dalam kasih setia Tuhan. Nah sekarang mari kita definisikan kata-kata kotor. Contoh Bapak Ibu satu, apa? Tadi malam Mama Hosi bercerita dengan saya setelah ibadah. Si Anya, mohon maaf Mama Hosi ya, diberikan contoh. Si Anya karena di sekolah mulai sudah terbiasa mengeluarkan kata-kata apa tadi malam, bodoh, bangsa, apa lagi. Terpengaruh sama teman-temannya. Dan itu pengalaman saya ketika putra saya dosa. Datang ke sekolah pulang, tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya tanya, dosa kemana? Kenapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Dia bilang teman-teman di sekolah sering kok mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya katakan tidak boleh lagi. Mama tidak mau dengar. Kita orang Kristen. Kata-kata kita harus kata-kata yang memberkati. Saya heran kenapa ada orang tua yang suka mengeluarkan kata-kata kotor lalu didengar anak-anaknya. Bapak Ibu sadar tak? Kita sering meminta pendeta, para pelayan, tolong pendeta. Anak saya ini biar pintar pendeta, biar tidak nakal, tidak pandai, tolong doakan, biar mereka jadi anak-anak yang baik. Kami pendeta doakan, tetapi orang tuanya di rumah, kami. Kamu, saya cuma ambil contoh ya, mohon maaf, saya ambil contoh saja. Rapuh. Bahasa anak muda sekarang, remaja apa? Anjir. Apa lagi? Anjay. Keren kedengarannya, tetapi Tuhan tidak berkenan. Tidak baik itu. Jangan katakan teman kita bodoh. Kalau teman kita bodoh, kita yang rugi punya teman bodoh. Betul enggak? Betul enggak? Jangan. Ada juga mudah nikah miskin salawasan. Jangan. Kalau saya berdoa, semoga jemaat Tuhan kaya raya diberkati. Amin. Kalau jemaat itu kaya raya diberkati, maka pekerjaan gereja kita akan lancar. Semua untuk kebaikan kita. Bapak Ibu jangan gunakan kata-kata kotor itu kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Tapi saya tidak tahu kalau suami istri. Tidak ada ya. Okon nikah menyambat lakinya. Mau lebih si laki okon. Bapak Ibu paham tidak okon? Kita yang rugi. Maka pakailah kata-kata yang baik yang memberkati. Makanya kalau kita mengeluh, jangan keluhan kita menjadi doa. Saya kadang-kadang bisa mengeluh. Aduh, ini sudah minggu ketiga, duit sudah mulai habis. Cukup enggak ya sampai gajian tanggal 1 nanti? Tetapi setelah saya berkata begini, saya katakan cukup. Tuhan akan memberkati. Selalu ada cara Tuhan memberi. Beri saya hikmat Tuhan untuk mengelola. Jangan, aduh, saya ini sudah susah, benar ini laki, keingin lagi kelakuan. Sialnya hidupku, aduh, layaknya aku. Akhirnya bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu? Jadilah sesuai dengan perkataan. Kalau perkataan orang Kristen
tukang jual itu kan terong, karena mereka punya kebun. Bilang, masa cita-cita orang tua anaknya jadi tukang jual terong? Buatlah cita-cita yang tinggi untuk anak-anak kita, itu doa. Terwujud atau tidak, kita hanya perlu berjuang. Tugas kita sebagai orang tua, tugas selanjutnya siapa? Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang mustahil, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah, asal kita percaya. Banyak, baru satu saya ungkapkan Bapak Ibu. Nas hari ini bagus sekali. Lalu kita diajar juga untuk hidup di dalam kasih. Hal terberat dalam hidup ini adalah mengampuni orang yang menyakiti kita, betul? Jangankan Bapak Ibu, saya pun bergumul untuk hal itu. Saya pun bergumul. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak ada tawar-menawar. Kalau kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup damai, kita mau mencari Tuhan seperti pujian Bapak tadi, Bapak Theo, kita harus mencari Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Tuhan, aku mau cari Engkau, aku ingin mencari damai. Firman Tuhan berkata, hiduplah rukun damai dengan sesamamu. Ada orang yang mengutuk, berkati. Ada orang yang menyakitimu, ampuni. Jadi kalau kita mencari damai, ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau kita ingin kaya, Tuhan akan berikan. Tetapi ada syaratnya, ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Ora labora, berdoa dan bekerja. Mau kaya tetapi tidur di rumah? Ini yang paling suka bermimpi seperti ini anak muda. Pan. Mana si Tio? Mereka ini ganteng-ganteng anak kita. Tapi zaman sekarang ganteng saja tak cukup. Ganteng itu baru level pertama untuk mempesona anaknya, anak calon mertua. Kalau mertua tak lihat gantengnya tuh berduit kadar. Tiap hari saya punya anak dua, saya kasih makan cukup, nukar gincu bisa, nukar jajan bisa. Tak tahu saya pas dia kawin tak bisa pakai beli gincu karena suaminya dapat duit. Angkat tangan orang yang mau anaknya seperti itu. Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak ada yang mau. Semua ingin anak-anaknya sukses, diberkati. Makanya firman Tuhan, ora labora. Yang kau sering ikut kami pelayanan. Kami pelayanan memang pekerjaan kami, pelayanan kami. Kalau pemuda, hari pekerjaan. Kita berada di wilayah perusahaan yang banyak. Makanya bangun relasi bukan jejaring. Iyo nanti mau sekolah jauh, belajar yang rajin. Nanti orang pas Tio pulang, orang bilang seperti ini, Sungai Durian. Oh, Mbak si Tio sarjana. Akhirnya orang tua bilang seperti itu. Nah, si Tio sarjana sudah. Kalau gajinya kanal, gaji di perusahaan. Mau nggak salurira dengan minyak? Nah, jodoh akan mudah. Coba mau pengangguran, bagaimana? Ma, aku pacaran dengan Tio. Jangan. Susah. Ya contoh saja, jangan tersinggung. Saya cuma ambil contoh, tapi kalau Bapak Ibu mau mengakui apa yang saya katakan benar. Iya, pasti benar. Dan yang gadis-gadis benar enggak? Puja Pendeta Omi dan Vikaris Ayu.
itu larang. Kalau saya dulu ukur gincu cukup, wayak ini ukur gincu, alis, bulu mata, apalagi. Nah, berebonding, hari ini lebonding, seminggu gaji bergelombang repotnya. Satu mas muting, itu mahal Bapak Ibu. Makanya dorong anak-anak kita supaya mereka maju. Ya, hari ini hari anak remaja. Makanya yang bertugas yang remaja. Ada pemuda dilibatkan. Kita memberi dukungan kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang maju. Karena keberhasilan mereka adalah kebanggaan kita. Kita semua. Bayangkan kalau ada satu orang pejabat tinggi di pemerintahan ada di DKI dan Sungai Durian. Kadang mengurus proposal ke pemerintahan, tinggal butil aja, yo, bantulah supaya Sungai Durian dapat bantuan 1 M. Tio tinggal mengatakan nama Bu Pendeta aman. Ya, jadilah orang-orang yang maju, sukses dan berhasil. Oleh sebab itu, kita orang tua doakan mereka dari sekarang. Kontribusi kita selaku orang tua untuk anak-anak muda kita begitu besar. Begitu besar. Oleh sebab itu, kita harus bersatu untuk mendukung mereka. Kita harus bersatu membuat mereka siap menjadi generasi-generasi gereja di masa yang akan datang. Amin. Dan itu bukan tugas orang lain. Tugas kita. Orang tua dan jemaat yang ada di tempat ini. Tanpa kerjasama kita tidak akan pernah bisa. Makanya, ayo Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita mengikuti standar yang ditetapkan Tuhan. Karena setiap standar yang ada, itu membawa kebaikan bagi kita. Dan setiap standar yang ada akan memperlengkapi kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Standar ini terlihat mudah, tetapi tidaklah mudah. Kita harus mematikan kedagingan kita, menyalibkan diri kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.